jadi pengen ikut juga pesantren. Kelas 3. Kelas 3 itu kemarin kan selama 2 tahun itu online terus, dan terus kita berpindah-pindah rumahnya sekarang karena ya satu anak di pesantren, satu anak online. Nah, rencana anak satu ini dari kelas 4 sampai kelas 6 kita pengen di homeschooling kan. Nah, menurut Ustadz bagaimana itu anak yang SD-nya homeschooling terus nanti masuk pesantren gitu, apakah baik atau enggak? Ini kita juga belum memutuskan mau homeschooling atau tidak. Terus itu sih Ustaz. Barakallahu fiik, barakallahu fiik. Masya Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan. Untuk SD ya, SD homeschooling dan tidak homeschooling sebenarnya ada plus dan minus. Kalau SD dengan lingkup di rumah saja, sedangkan kalau SD biasa itu ada kelebihannya yaitu sosial, ya. Bersosial dengan teman-temannya, kemudian memahami karakter teman-temannya. Adapun kalau anak-anak yang homeschooling, karena yang dia kenal gurunya, kemudian linknya saja adik-adiknya. Kekurangannya dari segi ini ketika nanti serba sendiri kan. Nah, ketika nanti berjumpa dengan kehidupan pesantren yang hampir semuanya sosial ya, maksudnya di asrama ya bersama, di kelas ya bareng-bareng, di masjid ya bareng-bareng, dan kehidupannya pasti akan bergantung pada teman. Mungkin kesulitannya nanti dia sulitnya untuk berbaur atau beradaptasi dengan teman-teman yang selama ini dia belum jumpai selama masa sekolah karena SD-nya di homeschooling. Tapi plusnya homeschooling, anak kita jika kita mau setting nantinya setelah homeschooling ke pesantren, kita bisa bentuk anak itu persiapan ke pesantren lebih matang, seperti misalnya diajarkan cara mencuci, diajarkan cara menghafal, dikursuskan bahasa Arabnya, dikursuskan ngajinya, sehingga memang kita fokus untuk mencetak anak ini agar nantinya bisa diterima pesantren. Saya rasa itu mungkin plus dan minusnya seperti itu. Allah Ta'ala. Kalau secara administrasi diterima Ustadz atau ada tes khusus atau gimana? Kalau sejauh ini sih kita karena kalau homeschooling tuh pasti kalau homeschoolingnya yang resmi gitu ya, maksudnya yang ada lembaganya, pasti dia memiliki rekap nilai semester dan sebagainya. Kalaupun misalnya nanti di kelas sekarang itu rapot nilai itu diminta kalau di Almatuk kalau tidak salah 456 ya, kalau tidak salah. Nah, berarti kalau misalnya nanti kelas 4 dia pindah, pas 4-nya sekolah umum, 5-6-nya homeschooling, berarti nanti tinggal dilihat saja nilai dari sekolah yang lama 4, 5, 6 gitu. Tapi kalau misalnya homeschooling mulazamah, misalnya mendatangin ustadz ke rumah, nggak ada kurikulum dan sebagainya, nah itu mungkin untuk birokrasi ininya aja nanti berkas-berkasnya. Kalau homeschooling sendiri untuk ijazah biasanya ngikutnya kemana itu biasanya? Kalau homeschooling itu? Yang aneh sekarang punya informasinya sih dia berafiliasi ke SD juga. SD dia membuka program SD biasa dan membuka juga program untuk dia ya. Homeschooling aja gitu ya ke rumah. Ya. Saya rasa kalau administrasi kalau seperti itu tidak jadi masalah, hanya nanti dalam segi sosial saja, mungkin anak-anak yang biasa berbaur dengan teman-teman yang banyak di sekolahnya nanti akan berbeda dengan teman-teman dengan siswa yang homeschooling. Seperti itu. Ya. Nabil, barakallahu fiik. Sebelum ada yang bertanya yang lain, ini ada pertanyaan sebentar. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana? Iya, betul Ustaz. Ada 2 itu Ustaz, hampir sama. Silakan Ustaz. Baik, Ustaz, bagaimana aturan
rumah ketika nanti pulang ke rumah, bagaimana menjaga kultur pesantren dibawa ke rumah. Biasanya kalau sudah pemegang HP suka kadang lupa. Nah, untuk di rumah, untuk anak pesantren biasanya kita akan titipkan buku pedoman itu sudah ada di halaman belakang jurnal harian. Ya, itu sebenarnya orang-orang yang orang tua yang perhatian terhadap anak-anaknya akan menggunakan fasilitas ini atau jurnal ini untuk memastikan anak-anaknya untuk tetap dalam kegiatan pesantren. Akan tetap Ya, speakernya Ustadz. Punya Ustadz masih mati. baik, sebentar Pak. Kayaknya di PC-nya ini jaringannya kurang bagus. Saya pindah dulu ke ini, ke tablet. Sebentar. Baik. Nah, ada dua nih, biar jaringan yang nggak mati. Baik. Untuk anak-anak yang ada di rumah nanti dalam pasal penggunaan handphone sudah dicantumkan bahwa pelanggaran yang mencakup di handphone itu menyebarkan konten-konten yang tidak syar'i, kemudian melakukan misalnya seperti ada santri yang merokok, kemudian live Instagram seperti itu. Nah, adapun hal-hal seperti ini nanti akan ditegur oleh kesantrian, bahkan nanti biasanya kesantrian akan berkoordinasi dengan orang tua jika didapati salah seorang santri yang melakukan pelanggaran yang bersifatnya media sosial. Adapun untuk keberlangsungan anak-anak di pesantren tentunya ya ini adalah peranan orang tua yang akan kembalinya anak kita, kemudian bagaimana kita mempertahankan pesantren itu ya pada diri anak kita. Dan nanti perlunya hubungan erat antara orang tua dengan asatidzah dalam meminta arahan-arahan. Lebih bagus lagi misalnya minta ustadznya nelpon bisa seminggu sekali untuk nasihatin anaknya atau evaluasi gimana di rumah, itu sangat bagus sekali. Allah. Kita mulai mungkin Pak Bagus sudah masuk di jam 8. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang dikaruniakan kepada kita semua. Pada sore hari ini kita bisa berkumpul kembali untuk melanjutkan pelajaran pengajian kita bersama Ustadz Muhammad Mukhtaruddin LC, melanjutkan seri yang kedua, dan kami sedikit paparkan
Mungkin ada yang belum kenal barangkali kepada Ustadz Mumuh. Beliau lulus dari Universitas Islam Madinah, jurusan hadis, dan sekarang beliau adalah kepala bagian kesantrian di Pondok Pesantren Al Ma'tub Sukabumi. Karena itu pada kesempatan kali ini akan kita bagi waktu kita 1 jam menjadi 2 bagian, setengah jam materi dari Ustadz, kemudian setengah jam untuk tanya jawab. Gitu Ustadz ya. Tanya jawabnya kita perlama setengah jam karena banyak sekali pertanyaan yang masuk dari Bapak Ibu sekalian. Untuk menyingkat waktu, kami persilakan kepada Ustadz Mumuh. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala ba'du. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Bagus dari kota Madinah Al-Munawwarah ya, yang saat ini sedang berada di Saudi Arabia, atas majelis yang disiapkan untuk saling bermudarasah dalam pendidikan anak-anak kita, terutama anak-anak yang kita miliki di pondok pesantren. Alhamdulillah, Ibu Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengingat antusias orang tua dalam kajian sebelumnya yang kita adakan sebulan yang lalu kalau tidak salah, terkait dengan pendidikan anak-anak di pesantren. Kita yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini yaitu berkenaan tentang satu masalah yang saat ini sedang dihinggapi di anak-anak kita, yaitu ingin pindah sekolah. Ingin pindah sekolah. Jadi tema kita akan mulai dengan ingin pindah sekolah. Tentunya ingin pindah sekolah ini satu hal yang sangat menakutkan bagi orang tua, terutama di awal-awal pendidikan seperti kelas 1 ataupun kelas 2. Nah, untuk alasannya bermacam-macam. Beberapa hari yang lalu ada santri bahkan sudah kelas 5 yang menginginkan untuk pindah pesantren. Kemudian saya pindah sekolah. Kemudian saya tanya kenapa alasannya? Alasannya adalah jenuh, ya. Alasannya adalah jenuh. Maka di sini jenuhan di pesantren, tentunya pesantren itu pasti kalau jenuh itu pasti jenuh ya. Jenuh itu pasti ada. Nah, bahkan bukan hanya di pesantren, di mana saja kita tinggal itu pasti ada kejenuhan. Maka yang pertama kali kita harus cari tahu adalah sebab kejenuhannya. Jika ya seandainya santri tersebut jenuh dengan rutinitas di pesantren, maka obatnya adalah kunjungan orang tua ke pesantren, kemudian dengan telepon, ya. Kemudian setelah itu juga anak-anak yang bosan di pesantren itu rata-rata adalah anak-anak yang tidak memiliki tujuan. Maka ketika anak kita mengatakan, "Mah, Pak, Abi, Umi, saya bosan di pesantren," maka kita harus kembalikan anak kita pada tujuan awal. Misalnya, jika anak kita ke pesantren itu tujuannya hanya mengisi waktu saja, ya, atau dititipkan saja begitu, tidak ada misalnya ingin belajar agama atau ingin hafal Quran atau menjadi anak yang rajin atau paham agama, maka kalau kita hidup di pesantren tanpa tujuan, maka akan berujung pada rasa bosan, ya, karena kita tidak ada tujuannya. Kemudian juga rasa bosan ini saya lihat juga salah satunya adalah tidak adanya perpulangan, ya. Saya sudah sampaikan juga kepada pimpinan bahwa dengan digabungkannya semester 2 dan semester 1 di beberapa pesantren, ya, karena Covid itu menyebabkan anak-anak menjadi bosan, karena mungkin kalau dahulu di zaman dulu anak-anak itu bisa pulang bulanan, ya, bulanan sebulan sekali bisa pulang ke rumah untuk melepas rindu atau pergi ke penginapan dengan orang tuanya. Untuk saat ini di masa pandemi ini kita hanya bisa membuka penjemukan dengan waktu yang terbatas. Ibu Bapak sekalian yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penyebab santri ingin pindah juga, dan ini yang sering ditanyakan oleh Bapak Ibu sekalian, yaitu masalah tentang bully, ya, pembulian yang ada di pondok pesantren. Bully di dalam bahasa, ya, kita itu maknanya bermacam-macam. Misalnya bully dalam bahasa pidana, yaitu yang menunjukkan sesuatu perbuatan yang menyakitkan orang lain, menzolimi orang lain, bahkan bisa menyebabkan, ya,
sesuatu yang membahayakan orang lain. Ya, seperti contohnya mungkin kalau bully dalam gambaran yang sangat fatal, misalnya di pesantren ada santri, ini pernah terjadi beberapa pesantren yang dipukuli oleh seniornya, kemudian ditelanjangi, kemudian disiram, kemudian itu adalah pembulian yang sangat parah dan pelakunya bisa terancam pidana. Atau pembulian itu bersifat senioritas, misalnya adik kelas kepada kakak kelas kepada adik kelas. Ya, atau misalnya perkelahian antara satu kelas, satu angkatan karena miskomunikasi atau lain sebagainya. Maka ini bisa juga disebut pembulian. Tetapi di sana ada juga pembulian-pembulian yang biasa kita dengar dari anak kita, kemudian kita terbayangnya pembulian yang terjadi pada anak kita itu pembulian yang seperti yang saya sebutkan tadi. Di antara anak-anak itu ada juga yang menggambarkan bully dengan ejekan anak temannya, dan ini juga masih termasuk dalam bully, tetapi tingkatannya tentu berbeda. Misalnya ada seorang santri yang mungkin badannya kecil, sedangkan satu kelasnya badannya besar. Maka dengan itu kebanyakan ya biasanya bercandanya itu berlebihan. Misalnya ada anak kecil nih, ada selalu bocil. Anaknya kecil ini nggak suka dipanggil bocil. Kemudian nama panggilan ini, ejekan ini tersebar seangkatan. Akhirnya dia merasa bahwa kok saya sekarang dalam keadaan dalam keadaan sedang nggak enak nih, masa nama saya bagus-bagus, misalnya namanya Naufal, misalnya atau namanya Aziz, atau namanya bagus namanya, tapi dipanggilnya sama temannya bocil misalnya. Ini yang membuat dia nggak suka. Nah, ini juga bisa dimasukkan ya, sering-sering dianggap sebagai pembulian. Atau misalnya anak badannya besar tetapi sifatnya lembut, misalnya pendiam, ini juga sering menjadi sasaran pembulian atau ejekan teman-temannya. Dan ini ya, paling banyak sekali dalam kasus ini yang menyebabkan anak-anak tidak betah di pesantren. Kemudian yang berikutnya mungkin terkait fasilitas. Ada anak-anak yang tidak betah di pesantren karena mungkin fasilitas yang dia dapatkan di pesantren berbeda dengan fasilitas yang dia dapatkan di rumahnya. Taruhlah misalnya dia di rumahnya itu segala sesuatu disediakan oleh pembantunya ataupun sama orang tuanya. Sehingga memang di sini perlu peranan penting dari orang tua untuk mengajarkan kepada anak tentang arti sebuah qanaah dan juga arti sebuah sifat menerima apa yang diberikan oleh pesantren, ya, terutama dalam fasilitas-fasilitas. Saya yakin pesantren dengan rating misalnya dengan tarif atau dengan bayaran sekian, maka fasilitas yang diberikan adalah sekian. Misalnya seperti yang sering saya dapatkan di beberapa pesantren di Jabodetabek, yang misalnya angka SPP-nya itu di 4 atau 5 juta atau 6 juta, maka di kamarnya itu ada AC-nya. Karena sesuai dengan SPP-nya itu untuk pembayaran listrik penggunaan AC. Kemudian juga mungkin cateringnya atau makannya. Berbeda dengan mungkin pesantren yang SPP-nya 300.000 atau 500.000, yang diberikan makanannya tentu sesuai dengan bayaran yang dibayarkan oleh orang tua. Maka dari sini tentunya kita sebagai orang tua juga tidak harus menuntut tempat pesantren itu untuk memberikan fasilitas yang hype, yang tinggi, ketika kita melihat rating SPP antara sekolah ini dengan sekolah lain yang berbeda. Maka tentunya pembayaran SPP ini juga mempengaruhi fasilitas yang dimiliki, karena fasilitas pesantren ya, maka anak-anak yang kita sekolahkan di tempat misalnya yang seadanya, maka dia sedang dilatih untuk bisa menerima apa yang diberikan oleh pesantren. Maka dengan itu ini juga bisa menyebabkan anak-anak itu tidak betah, karena mungkin kamar mandi yang dimiliki di rumah itu tidak ngantri, sementara kamar mandi yang dimiliki di pesantren harus ngantri. Kemudian juga mungkin berbeda suasananya dengan yang ada di rumah, makanan, kemudian tempat tidur dan sebagainya. Maka dari itu, bagaimana peranan kita untuk menghadapi anak-anak yang ingin pindah sekolah, ya? Yang ingin pindah sekolah. Oh ya, saya satu lagi penyebab santri yang ingin pindah, yaitu terkena SP, terkena pelanggaran. Jadi SP itu kalau kita di pesantren Al-Matuk itu ada tingkatan SP. SP1, SP2, SP3. SP1 itu untuk rating pelanggaran dari
1 sampai 100, kemudian SP2 itu 100, dari 100 sampai 150 dan ke atas. SP3 adalah pengeluaran. Misalnya jika ada santri yang dia mengeluhkan tentang SP, sebentar saya ganti surat. Beberapa santri yang sudah terkena SP, misalnya dia terkena pelanggaran di awal-awal tahun pembelajaran. Tentunya ini mengganggu pikiran dia. Misalnya dia melakukan sebuah pelanggaran. Yang mana pelanggaran ini menyebabkan dia terkena SP1. Dia akan sulit untuk menghadapi sisa dari waktunya. Misalnya kalau di awal dia masuk sekolah, tiba-tiba dia terkena ya SP itu suatu pelanggaran yang nilainya misalnya 100. Berarti dia harus bisa bertahan untuk tidak di sebagian anak-anak. Nah, untuk lari dari masalah tersebut, biasanya anak itu akan mengajukan untuk pindah. Ya, jadi berniat untuk lari dari masalah, ya seperti itu. Maka ikhwati fiddin azanillahu wa iyyakum, santri-santri yang sudah terkena SP, nanti kita akan sampaikan bagaimana tips untuk menenangkan santri-santri yang qadarullah Allah Subhanahu wa taala uji dirinya untuk terkena poin pelanggaran agar dia tidak down. Bagaimana caranya? Ya, ketika kita mendengar anak kita ingin pindah, yang pertama kali yang harus kita dengar adalah alasan. Ya, alasan kenapa anak kita ingin pindah. Jika seandainya alasannya itu bisa kita pahami dan cermati, jangan sampai seperti ini. Misalnya ada santri yang ingin pindah atau ada anak kita ingin pindah, tapi alasannya itu tidak jelas. Kenapa kamu pindah? Ya, pokoknya saya mau pindah aja. Pokoknya aku mau pindah aja. Nah, kita sebisa mungkin harus tahu alasan dari kepindahan anak kita. Ingin pindahnya kenapa? Karena dari alasan itu kita bukan mengiya atau tidakkan, tapi kita mencari solusi dari permasalahan anak kita itu. Ya, jadi mencari solusi untuk bagaimana caranya masalah ini bisa diatasi. Kalau misalnya masalahnya karena bully, maka bisa melapor langsung kepada pengurus pesantren. Misalnya anak itu pernah dibully sama temannya atau pernah dilecehkan sama temannya, tapi dia malu atau dia tidak berani untuk mengadu kepada ustadznya. Kemudian dia ingin pindah. Sebisa mungkin kita orang tua harus mengetahui alasan dia ingin pindah. Kemudian jika seandainya alasan ingin pindah itu adalah tidak betah dengan misalnya fasilitas, tidak ada HP, kemudian makanan yang nggak enak dan sebagainya. Speakernya harus dekat, Ustaz. Yang Yes. tadi. Nah, ya, oke. Maka ikhwati fiddin azanillahu wa iyyakum, ketika misalnya anak kita yang tadi mengeluhkan fasilitas, maka jangan sampai kita seperti ini. Ketika kita tidak ketika kita mengatakan gini, ada anak, Bu, Pak, aku nggak betah di pesantren. Pesantren itu makanannya nggak enak. Terus juga kalau tidur juga di asramanya nggak enak. Maka jangan sampai kita ya udah kamu pindah saja. Kenapa? Karena tujuan kita ketika kita memasukkan pesantren harus ada tujuannya, itu ingin mengajarkan anak kita agar dia qanaah terhadap kehidupan. Karena kalau misalnya kita ingin anak kita tetap sama fasilitasnya seperti di rumah, maka tidak ada tujuan pendidikan dalam pesantren itu. Hanya memindahkan rumah ke pesantren saja. Jadi pesantren itu bukan hanya sekedar fasilitas kehidupan, tetapi di sana ada sebuah pelajaran tentang kehidupan, harus menerima apa adanya. Nah, adapun jika seandainya anak kita ingin pindah karena tekanan dari surat peringatan atau poin yang dia miliki cukup besar, yang pertama adalah membesarkan hatinya bahwa poin pelanggaran itu bisa dihapuskan jika seandainya santri tersebut melakukan kebaikan. Seperti misalnya ada santri yang melanggar merokok, kemudian dia di poin sebesar 100. Maka yang dia lakukan adalah mencari malah
atau poin-poin yang dapat menghapuskannya. Misalnya menghafal Al-Quran, kemudian lagi dia sholat 5 waktu di sop yang pertama, tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran lain, kita besar hatinya, nggak apa-apa Kak, kamu harus tanggung jawab, kamu kan melanggar, lari dari mana? Maaf Ustadz, speakernya ketutup. Maaf. Mohon maaf. Ya, tes. Oke, oke. Ada suaranya? Baik. Maka yang dilakukan adalah kita besarkan dia untuk terus survive, bertahan di pesantren. Di poin pelanggaran pasti di sana ada punishment dan reward. Dalam reward itu ada beberapa. Seperti misalnya sholat 5 waktu, tidak bolos, kemudian hafalan melebihi target, kemudian juga anak tersebut tidak melakukan pelanggaran berikutnya, ya, dan lain sebagainya. Ini bisa menjadi penyemangat kita. Dan sejauh ini yang saya jalani, anak yang sudah melanggar, yang poinnya besar, jika melakukan perubahan yang signifikan, itu pasti akan dibantu dalam kenaikan kelas, kemudian dibantu dalam kelanjutan sekolahnya, tidak ada pengeluaran. Ini tergantung kepada anak tersebut. Karena tidak semua ya manusia itu harus bersih. Terkadang ada juga anak-anak yang berprestasi awalnya adalah anak-anak yang tersandung pelanggaran-pelanggaran. Tetapi mereka mampu bertahan dan menjadi pribadi yang kuat. Maka dari itu, jika anak kita seandainya ya melapor atau tidak suka pesantren karena ya misalnya qadarullah kena surat pelanggaran ataupun kena teguran pesantren, maka kita orang tua harus benar-benar membesarkan hatinya. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu kasus yang lainnya yang saya pernah hadapi juga, yaitu anak yang sulit mendapatkan teman. Anak-anak yang sulit mendapatkan teman juga sering sekali menjadi alasan dia tidak betah untuk tinggal di pesantren. Seperti tadi misalnya anak-anak yang dari homeschooling, ketika dia bergabung dengan teman-teman yang biasanya tidak dijumpai di sekolah, maka dia akan sulit untuk beradaptasi ya, jika tipenya anaknya itu sulit untuk memulai berteman. Nah, pernah ada satu anak ya, setiap nelpon itu pasti ngomong ke ibunya, "Bu, pokoknya aku mau pindah." "Kenapa?" "Ah, enggak, pokoknya aku mau pulang." Ternyata diusut anak ini sulit untuk mendapatkan chemistry dengan temannya. Jadi dia kalau mau berteman tuh sulit gitu. Akhirnya yang dilakukan itu apa? Mencari tahu bagaimana ya caranya dia berteman. Qadarullah tidak ada teman yang bisa dia temani. Tetapi alhamdulillah dia ketemu dengan seorang ustadz. Dia ketemu dengan wali kelas. Dia ketemu dengan guru halakoh. Tiba-tiba terjalin hubungan ya yang menyebabkan betah itu adalah guru-gurunya. Sampai dia berkata, "Ustadz, kalau misalnya Ustadz masih di sini, saya mau di sini. Tapi kalau Ustadz tidak di sini, saya tidak mau di sini." Maka selesailah masalah dia di pesantren. Ternyata dia memang butuh seorang teman. Entah itu temannya seorang ustadz, seorang musyrif, ya, seorang kakak kelas, atau seorang adik kelas. Maka selesailah permasalahannya. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saat anak kita mengeluhkan tidak betah, coba carikan alasan apa yang menyebabkan anak kita tidak betah. Kemudian setelah itu kita mencari solusi, ya berdiskusi dengan para asatidzah, para pengurus yang ada di pesantren tersebut, ya. Jika seandainya kasusnya kasus bully, maka ya dilaporkan, kemudian nanti biasanya ya kita di pesantren itu jika ada santri yang berantem misalnya ya, ada santri yang saling ejek, ada juga santri, saya kumpulkan anak kelas 1 sebelum ujian itu, coba anak-anak kelas 1 apa yang sering terjadi di kamar. "Wah Ustadz, saya sering diejek nih sama teman saya, nama saya ini tapi sering dibilang-bilang ini." Akhirnya kita sebagai guru meluruskan, teman-teman sekalian, misalnya kalau ada nama orang, namanya lucu misalnya, ya namanya aneh, jangan diejek-ejek karena nama tersebut adalah pemberian dari orang tuanya, ya, karena nama tersebut pemberian dari orang tuanya dan kita tidak boleh mengejek nama-nama itu. Kemudian kita bilang, "Siapa yang ngejeknya?" "Nah, itu Ustadz, teman saya itu ngejeknya." Suruh salaman. Nggak boleh lagi. Selesai.
Ya, karena terkadang anak-anak kita itu ada tipenya suka bercanda, ada juga tipe yang tidak suka bercanda. Ya, maka saya sampaikan kepada anak-anak agar anak-anak di pesantren itu betah semuanya. Kalau yang suka bercanda, gabungnya sama yang suka bercanda. Kalau yang tidak suka bercanda, kita harus tahu tidak semua orang itu suka dibercandain. Nah, akhirnya selesailah masalah tersebut. Ya, jadi teman-teman sekalian rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita semua pastinya ketika mengantarkan anak kita ke pesantren itu, kita inginnya anak kita langgeng, anak kita bisa lulus sampai selesai, tidak ada gangguan. Tetapi terkadang di tengah jalan ada saja keluhan anak kita tidak mau sekolah lagi, bahkan tidak mau balik lagi ke pesantren setelah liburan, macam-macam ya drama-drama anak-anak itu. Tentunya kita harus sabar menghadapi keluhan-keluhan tersebut. Jangan sampai kita berputus asa, jangan sampai kita juga patah semangat untuk meluruskan anak kita. Anak kita semua yakin bahwa keberadaan mereka di pesantren itu jauh lebih baik dengan adanya mereka di rumahnya masing-masing. Ya. Kemudian ikhwatil iman rahimani wa rahimakumullah, hal yang kedua yang ingin saya sampaikan setelah kasus yang sering terjadi yaitu ingin pindah, yaitu adalah menjalin hubungan antara orang tua dan pihak pesantren ataupun dengan pengasuh pesantren ketika liburan. Nah, sebentar lagi anak-anak kita, alhamdulillah setelah hari ini anak-anak sedang remedi ya, kemudian nanti Senin sudah kembali lagi full untuk menyelesaikan pelajaran untuk semester 1. Nah, untuk nanti perpulangan, inilah hal yang harus kita siapkan, bahwasanya anak kita yang mungkin bulan apa ya di pesantren itu bulan Juli ya, bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember pulang. Anak-anak yang kita dahulu titipkan di bulan Juli dan nanti yang akan datang di bulan Desember di rumahnya, ya, karena sampai saat ini mungkin hanya beberapa orang saja yang pulang ke rumah karena sakit atau karena ada urusan yang mendadak. Anak yang kita pernah titipkan di pesantren pada bulan Juli dan sekarang yang akan pulang pada bulan Desember, itu adalah anak yang berbeda. Akan ada di sana perbedaan-perbedaan anak kita, mungkin tutur kata yang tadinya mungkin pakai aku, kamu berubah jadi anak antum, atau mungkin sama nanti yang biasa mungkin bisa jadi anak kita yang tadinya sulit berkomunikasi sama orang tua jadi bisa berkomunikasi. Maka kita harus persiapkan kedatangan anak kita itu dengan program-program yang bisa menjadikan anak kita istiqomah di pesantren, di rumah masing-masing, tanpa menghapuskan perjuangan yang sudah dilakukan oleh para guru dan asatidzah selama bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Kita berusaha di sini untuk mendidik anak-anak sholat 5 waktu tepat waktu, puasa Senin dan Kamis, kemudian berbicara Arab dan Inggris, menegur anak-anak yang berkata kasar, kemudian berpakaian tidak boleh isbal, pakaiannya harus rapi, sholatnya harus wangi. Nah, ini ya hal yang selalu diterapkan di pesantren, kedisiplinan waktu, bangun tepat waktu, mengerjakan tugas tepat waktu. Maka kita di pesantren di rumah sebagai orang tua harus merubah pola hidup kita. Ya, jadi sebelumnya itu misalnya bapaknya nih, ya kan, bapak-bapak misalnya yang ke masjidnya itu rada slow lah, ya kan. Nah, sekarang nih udah ada ustadz di rumah kita nih. Nah, ada ustadz di rumah kita. Yaitu anak kita yang sekarang di pesantren itu adalah ustadz kan sekarang. Harusnya kita misalnya sebagai bapak ini malu karena di rumah kita ada ustadz nih. Ya, yang tadinya sholatnya aduh bolong-bolong. Malu nih, di rumah kan ada anak saya nih anak pesantren, masa ya bapaknya mencontohkan sholatnya lambat. Justru harus di muka, harus di awal. Ya, kemudian ibu juga demikian. Ya, yang biasanya mungkin ibu yang keluar mungkin tidak mengenakan hijab, sekarang di rumah kita udah ada ustadz nih. Ustadz cilik. Maka kita pun harus merubah. Merubah apa? Merubah kebiasaan kita. Kita harus mengenakan hijab ketika keluar. Gaya bicara kita. Ketika sekarang anak kita yang kita titipkan di pesantren balik lagi ke rumah, maka kita pun harus memberikan nuansa yang berbeda di rumah kita. Yaitu dengan menggunakan bahasa yang lemah lembut, tidak menggunakan kata-kata kotor. Karena kehidupan rumah yang walaupun liburan hanya seminggu, 2 minggu, atau 3 minggu, ini bisa menghancurkan apa yang telah dibangun selama Juli, Agustus, September, Oktober, November, bahkan Desember. Jadi keberhasilan anak kita di pesantren itu juga terdapat campur baurnya atau campur tangannya
pengelolaan pendidikan anak kita selama di rumah. Ya, jadi jangan sampai, saya sering sekali mendapatkan anak-anak yang mereka itu pulang liburan, ya, Masya Allah, hari pertama setelah mereka ketuk pintu mereka, kalau kita nggak bangunkan, mereka semua tidur nyenyak. Ya, berbeda sekarang kalau anak-anak itu tanya anak-anak kalau bangun gimana? Ada fluid. Kalau di Ikhwan ada fluid. Tiup fluid mereka sudah bangun semua. Bahkan ada yang bangun jam 3, azan awal, kemudian ada yang mereka itu sholat tahajud, ya. Karena kalau di pesantren ya bosan ya berdoa, ngaji, sholat. Nggak ada handphone. Kalau di rumah handphone. Nah, nanti manajemen handphone juga demikian. Ya, kita itu sebagai orang tua punya hak. Bahkan kita punya hak penuh terhadap handphone anak kita. Apalagi kalau misalnya anak kita ini yang beli handphonenya dari kita. Ya, jangan sampai kita belikan anak kita handphone, kita tidak tahu apa yang dilakukan di Instagram, kita tidak tahu konten apa yang dimilikinya, apa yang ada di memorinya. Kita wajib untuk memantau apa yang ada di handphone tersebut. Ini mungkin anak-anak lama, ya, santri-santri lama, mungkin sering sekali mengajukan atau mengadukan perihal Ustadz. Kalau liburan itu suka ada grup-grup. Grup-grupnya itu Allah Ustadz, itu grup-grup angkatan, kadang ngomongnya itu jorok-jorok. Kadang juga Ustadz itu kata-katanya tidak mencerminkan pesantren. Nah, di sini pentingnya orang tua, karena nggak mungkin saya tiba-tiba datang ke rumah kemudian saya negur anaknya, atau tiba-tiba saya muncul di grupnya gitu kan, tidak mungkin. Tapi di sini adalah orang tua harus memiliki sikap dan andil, ya, karena itu adalah HP anaknya dan dia orang tuanya, suruh anaknya keluar dari grup itu. Atau kalau perlu tulis ceramah di situ untuk anak-anak yang lainnya, ya, karena beramal ma'ruf nahi munkar, dan kita juga memiliki kewajiban untuk menegur anak kita, jangan sampai gabung di situ. Karena kalau gabung di dalam grup itu, kata-kata yang kotor, apalagi ada gambar-gambar yang tidak senonoh, maka kita wajib tahu. Ya. Jadi jangan sampai kita berikan gadget. Wah, bahkan saya pernah melihat orang tua, ini anaknya lagi main game begini, ini ibunya lagi selfie begini. Wah, nih hari terakhir nih main game. Ya, pos-posin lah, besok masuk pesantren. Masya Allah, ibunya tahu anaknya main game, diliatin ibunya. Ya, plus minus. Jadi jangan sampai kita itu memberikan perangkat gadget tiba-tiba itulah yang merusak anak kita. Bapak Ibu sekalian, gadget yang kita berikan pada anak kita, dia diam sendiri di dalam kamar, itu bisa berselancar ke seluruh dunia. Kita tidak tahu apa yang dia lakukan. Justru apa yang kita berikan kepada anak kita, ternyata itu adalah racun bagi anak kita. Apalagi anak-anak yang tergabung di Beki, Baitul Quran, dan juga takhasus Al-Quran atau program khusus Al-Quran. Tentunya liburan adalah penentu dari hafalannya. Kalau misalnya dia membuang-buang waktu, berleha-leha, tidak ada target untuk merajaah hafalan, maka yang terjadi adalah ketika pulang dari rumah, yang terjadi adalah apa? Yang terjadi dianya itu dieliminasi atau dikeluarkan dari program hafalan Al-Quran tersebut. Seperti itu. Ya, jadi peranan kita nanti untuk menyambut anak-anak kita ketika akan liburan di rumah kita harus merubah pola hidup kita juga, karena sekarang di rumah kita ada seorang ustadz, ada seorang calon ustadz yang mana gerak-gerik kita akan dia tiru, kita sebagai kudwah, ya, kita juga sebagai orang yang dilihat oleh anak kita adalah panutan mereka. Ikhwatul iman, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita semua memasukkan anak kita ke pesantren itu bertujuan untuk kelak anak kita bisa menyelamatkan kita di akhirat, menjadi anak yang soleh dan solehah. Kita sebagai orang tua sekarang tidak beragama bagus, misalnya ilmu agamanya minim, mudah-mudahan kelak dari keturunan kita lahir para ulama-ulama, orang-orang yang sukses di dunia maupun di akhirat, orang yang bisa menggabungkan antara ilmu dunia dan ilmu akhirat, dan mereka adalah para penerang, ya, cahaya umat, menjadi penyejuk pandangan bagi orang tua, menjadi penyejuk pandangan bagi guru-gurunya, menjadi penyejuk pandangan bagi kaum muslimin, kata-katanya menjadi hidayah, ilmunya menjadi barokah, pendidikan-pendidikannya menjadi sesuatu yang dapat
diamalkan di tengah masyarakat, baik di sekitar dirinya ataupun secara umumnya. Ya, jadi maka dari itu perlunya kita berta'awun antara kita sebagai guru dan juga orang tua yang ada di rumah. Mudah-mudahan dengan kita saling berkomunikasi, saling berkomitmen nih. Oh, ini ustadznya begini, nanti di rumah juga begini. Jadi saling harus ada perpaduan antara orang tua dan ustadz, itu harus indah gitu, biar kita menghasilkan anak-anak yang soleh dan solehah. Tentunya tidak ada pesantren yang sempurna, dimanapun itu berada pasti ada kekurangan. Segala kekurangan itu mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala tutupi dengan kebaikan-kebaikan. Kemanapun kita pergi mencari kesempurnaan, tidak akan pernah dapat. Justru yang harus kita terapkan adalah qanaah. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Sudah 1,5 jam dari materi, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Mungkin dari situ nanti bisa kita jadikan sebagai bertukar pikiran, ataupun ada masukan-masukan atau ada pertanyaan. Silakan bagi kalian yang ingin bertanya, kita akan buka dulu sesi pertanyaan. Mungkin Pak Bagus bisa memandu. Barakallahu fikum. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sebelum tanya jawab ini ya, sedikit kami sampaikan ini tentang profil Ustadz Mumuh yang mungkin ketinggalan ya. Ustadz Mumuh ini beliau dulunya seorang yatim ya. Iya. Jadi tumbuh kecil sudah tidak punya bapak, kemudian ya alhamdulillah beliau sekolah di pesantren, dan juga alhamdulillah beliau ketika itu satu angkatan dari pesantren Al Maktub ya. Hanya beliau yang dipilih diterima di Universitas Islam Madinah waktu itu, alhamdulillah. Dan ini sebetulnya cukup menarik perjalanan hidup beliau itu ya, dari seorang yang yatim. Tentu ini sesuatu yang bukan hal yang mudah, bahkan sangat berat. Jadi seorang yang tidak memiliki ayah kemudian harus belajar, dan juga di pesantren jauh dari orang tua mungkin. Jadi beliau ini bukan hanya mengajarkan secara teoritis ya, namun memang Ustadz Mumuh ini sendiri adalah seorang pelaku, seorang santri. Ketika dulu beliau masih SMP mulai ya Ustadz ya, SMP atau SMA, kemudian beliau juga melanjutkan sekolah untuk kuliah di Kota Madinah. Jadi ini yang perlu kami sampaikan sebagai tambahan bagi profil beliau. Ya, semoga nanti mungkin suatu saat kita bisa mendengarkan juga suatu sisi yang mungkin berbeda ketika seorang anak tidak memiliki ayah, itu bagaimana. Ini juga sebagian dari santri-santri seperti ini mungkin perlu dibesarkan hatinya, bahwasanya itu tidak menutup yang namanya pintu-pintu keberhasilan atau kesuksesan jika seseorang telah kehilangan seorang ayah. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kalau belum ada yang bertanya kami bacakan di sini. Ada ini Pak, pertanyaan satu. Ya silakan Ustadz, itu ada yang mau dibacakan dulu atau bagaimana? Ya. Mungkin insya Allah nanti jika ada kesempatan, sebenarnya kisah perjalanan hidup saya walaupun tidak sebagus orang kira. Ya, saya sering bercerita di kelas. Kemudian saya juga pernah mengisi waktu saat itu anak-anak harus tinggal di masjid karena sedang ada kedatangan santri baru waktu itu. Kemudian saya ditugaskan oleh Ustadz Anfal yang mudir markas Al Maktub untuk mengisi acara. Akhirnya pada kesempatan acara itu saya beli makanan, ya kesantrian itu beli makanan 1 juta, ya 1 juta dikasih uang 1 juta, beli makanan di MM. Kemudian untuk dibagikan ke anak-anak, tetapi harus ada materi. Kemudian setelah itu saya bermaterinya itu, menceritakan perjalanan hidup saya. Walaupun ada orang mungkin perjalanannya, tetapi saya ingin menceritakan kepada anak-anak, sesungguhnya anak-anak itu lebih beruntung dibanding dengan apa yang saya pernah jalani. Mungkin insya Allah Pak Bagus kita akan buka nanti kajian berikutnya. Jika berkenan, insya Allah Ustaz. Kita akan buat satu tema. Iya. Ketika anak-anak yang tak mampu sekolah ataupun mereka. Kalau saya, ayah saya sudah meninggal itu sejak saya umur 7 bulan, ya, 7 bulan bayi. Jadi saya sangat merasakan sekali perjuangan ibu saya bagaimana, saya sendiri bagaimana. Jadi insya Allah mungkin kalau nanti ada waktu, jika teman-teman ingin bersama-sama berbagi cerita, mendengarkan cerita saya,
mudah-mudahan ada manfaatnya bagi Bapak Ibu sekalian ataupun nanti bagi anak-anak, terutama bagi anak-anak yang yatim. Kita akan jawab dulu pertanyaan di sini terkait Silakan Ustaz. santri yang ingin pindah karena merasa ilmu akademis di pesantren itu untuk melanjutkan perguruan tingginya kurang. Jadi ingin masuk SMA jurusan IPS, sedangkan di pesantren tidak ada jurusan IPS. Nah di sini sering sekali terjadi seperti ini ya. Jadi anak itu ingin pindah karena jurusan. Bapak Ibu sekalian, ingatlah, ketika anak kita mengejar jurusan, kita harus menguatkan anak itu dari sisi akhirat. Ya, jadi begini, kalau misalnya anak itu pindah ke sekolah, mah aku pengen pindah ke jurusan IPA, di pesantren itu nggak ada IPA-nya, aku pengennya ke Man Depok misalnya, atau ke SMA favorit Depok. Iya, nak, kamu ingin kejar duniamu sampai kapanpun, tetapi kamu tidak akan pernah dapatkan apa yang kamu dapatkan di pesantren. Kamu di pesantren memang tidak ada jurusan IPA, hanya agama, tetapi kamu bisa sholat 5 waktu tepat waktu, kamu bisa mendengar nasihat dari guru-gurumu, setiap hari Al-Quran dan hadis selalu dibacakan. Kelak ketika ibu nanti, ayah kamu nanti sudah tidak ada di dunia, yang ibu tunggu itu adalah doa-doamu yang kau pelajari di pesantren. Karena ibu takut kalau engkau pindah pesantren hanya mengejar jurusan keduniaan, akhirnya engkau lupa dengan akhiratmu, berikhtilat. Kemudian, kalaupun juga engkau ingin mengambil IPS, karena kamu ingin nanti PTN, ingatlah bahwa barang siapa yang mengejar kehidupan dunia, barang siapa yang mengejar kehidupan akhirat, maka Allah akan datangkan dunia kepadanya. Saya masih ingat. Ya, siapa sih orang yang tidak mau sekolah tinggi ya, kuliah gitu. Saya qadarullah adalah orang yang dibesarkan dari kepedihan gitu ya. Saya setelah lulus SMA itu tidak ada muluk-muluk karena saya nggak punya uang buat kuliah. Saya cuma bilang saya udah lulus kuliah ya saya mengajar aja gitu. Saya mengajar aja. Ya walaupun gaji berapa aja ini saya mengajar aja. Saya yakin itu adalah perbuatan mulia. Ternyata ketika saya pilih jalan itu, Allah datangkan sesuatu yang tidak pernah saya duga sebelumnya. Ya, misalnya teman-teman yang dulunya mengambil sekolah umum, ya sekarang sedang ya bekerja di bidangnya, alhamdulillah rezekinya tidak pernah lebih daripada rezeki saya. Rezeki yang Allah berikan kepada saya karena saya mengambil akhirat ini, jalan akhirat ini, mengajar, kemudian menuntut ilmu, mengambil jalan jalan yang Allah Subhanahu wa taala yaitu jalan agama Islam. Allah datangkan rezeki tidak akan pernah terputus dan saya sudah merasakan itu. Makanya saya kepada teman-teman yang kadang pindah ke sekolah umum, bukan saya tidak suka sekolah umum, tetapi ada kebaikan yang tidak dimiliki di sekolah umum, yaitu apa? Ketepatan ibadah. Ketepatan ibadah di pesantren itu sangat luar biasa. Anak-anak itu pasti sholat sebelum waktunya dikumandangkan, anak-anak sudah ada di masjid. Itu adalah kelebihan yang tidak dimiliki di sekolah mana. Jadi diingatkan tentang itu. Adapun tidak menjamin bahwa jika dia pun pindah sekolah di jurusan itu, dia pun juga tidak sampai ke perguruan tinggi. Bahkan teman-teman di pesantren justru lebih banyak. Ya kemarin ada santri yang ingin pindah ke jurusan umum. Saya bilang begini, lihatlah abang-abang kelasmu yang dulu tinggal di sini, sekolah di sini. Tiba-tiba mereka sekarang jurusan keterima di PTN. Nah, demi Allah datang pada saya seorang alumni dari Alma tuh, bilang, Ustadz, saya keterima di UPI. Di UPI itu lagi tren menolak untuk di ospek ngajar micro teaching itu pre-teaching ya. Saya itu Ustaz pas saya dengar itu saya cuma bilang ya Allah mudah banget ini mah di pesantren mah kita mah ngajarin muhadoroh, kita jadi ketua ini, ketua itu, bahkan kita ada praktek mengajar. Orang-orang di luar itu tidak bisa Ustaz. Cuma ngajar, saya kalau suruh ngajar 2 jam juga saya bisa. Itu orang-orang memang pada nggak mau katanya. Lihat, ketika anak itu lulusan pesantren, di sana menjadi ustadz. Bahkan lebih pintar daripada dosennya. Anak-anak sekarang yang kita-kita ini kalau masuk S1-nya di STAI misalnya. Yang dosennya itu dosen-dosen umum. Dia bisa lebih cerdas daripada dosennya. Itulah yang dimiliki anak-anak pesantren, tidak dimiliki anak-anak yang lainnya. Tapi pertanyaan berikutnya, mohon bantuan Ustaz untuk anak yang susah mendapatkan teman karena kurang percaya diri. Nah, untuk anak-anak yang tidak susah mendapatkan teman dan kurang percaya diri, di sini memang untuk mendapatkan teman itu sulit. Ya, saya termasuk dulu orang yang sulit berteman. Saya senangnya sendiri gitu dan saya baru berjumpa dengan teman ya itu ketika memang cocok ya, memang cocok dengan saya. Jadi tidak mesti ya dia itu punya teman sejati. Yang penting ada teman yang ngobrol seadanya saja. Nah untuk anak-anak yang seperti ini ya biarkan dia
mencari teman yang cocok dengan dia. Bisa saja kakak kelas, bisa jadi di kelas. Misal kalau sekarang ini anak ibu masih kelas 1, mudah-mudahan nanti ada dia kelas 2, ada kelas 1 yang cocok dengan dia. Nah, memang untuk mencari teman itu, terutama anak-anak yang mungkin kurang bisa berkomunikasi secara verbal bagus gitu ya, kurang asik atau mungkin pemalu anaknya, memang perlu proses yang sangat tinggi. Tapi kita harus besarkan. Ya, coba dengarkan juga temankan dengan musyrifnya atau temankan dengan ustadznya atau guru halaqahnya, mudah-mudahan cocok. Kemudian yang berikutnya, bagaimana bagaimana cara agar anak mau terbuka, mau cerita. Selama ini kalau ditanya video call atau bertemu saat menjenguk hanya senyum-senyum saja. Di sini juga perlu ya, anak-anak itu kadang ada juga yang seperti ini. Kadang dia tidak mau menceritakan sesuatu yang bisa menyebabkan ibunya itu mungkin sedih. Nah, ini nanti kesempatannya adalah ketika nanti pulang ya, sebelum tidur diajak bicara, kemudian lagi makan, lagi santai. Memang anak-anak seperti ini perlu digali terus gitu ya. Kalau video call mungkin dia nggak mau bahas yang terlalu banyak karena waktunya terbatas, atau saat menjenguk dia hanya ingin melepaskan rindu saja tanpa perlu harus mengeluarkan unek-unek dia. Dia akan mencari momen-momen tertentu. Nanti mungkin ini kesempatan ketika ada anak kita di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ustaz, bagaimana cara menjaga hafalan ketika santri sedang libur di rumah? Jazakallahu khairan. Nah, ini bagus sekali pertanyaannya. Untuk anak-anak menjaga hafalan di rumah itu wajibkan setelah maghrib sampai isya itu anak-anak duduk di rumah untuk baca Quran. Kalau subuh ibunya sedang kerja atau ya persiapan kerja, ayahnya juga sibuk. Tapi maghrib sampai isya anak-anak no gadget. Jadi biasakan, ayah, kak, sini kak duduk. Pokoknya ibu maghrib sampai isya minimal kamu harus baca hafalan kamu. Jadi jangan sampai dibiarkan saja ya. Jadi di rumah itu ada schedule-nya. Maghrib sampai isya ngaji. Nggak ada HP, nggak ada nonton. Pokoknya ngaji. Atau misalnya sore. Jadi buat kalau misalnya anak-anaknya itu hafalannya banyak, tentu hafalannya waktu murojaahnya lebih banyak lagi. Misalnya waktu asar jam 4 sampai jam 5 murojaah. Nanti jam 6 sampai isya itu mengaji biasa. Jadi harus ada waktu ditentukan untuk menjaga hafalan. Jangan dibiarkan begitu saja. Terutama anak-anak yang punya hafalannya banyak. Dan orang tua juga harus menemani. Atau mendatangkan guru ngaji ke dalam. Apa Ustaz, untuk jurusan ada jurusan apa saja. Kemudian untuk pemilihan berdasarkan minat, bakat, kemampuan anak atau dipilihkan dari ma'had. Di pesantren Al-Matuk hanya ada 2 jurusan, agama dan IPA. Ya, dan untuk pemilihannya biasanya ada psikotes dulu ya, ada tes minat bakat, kemudian nanti ada surat kesediaan untuk mengikuti program IPA ataupun mengikuti program keagamaan seperti itu. Jadi tidak ditentukan oleh pesantren. Jadi nanti ada dulu tes minat bakat dari bagian kurikulum. Barakallahu fikum. Ustaz, apakah di ponpes suka ada bullying dari kakak kelas? Ya, ini bagus. Jadi bully itu, teman-teman sekalian, tidak hanya dari kakak kelas ke adik kelas ke kakak kelas. Bahkan bully itu bisa semuanya ada. Contoh misalnya, bully kakak kelas ke adik kelas. Bully dalam artian mengejek misalnya ya. Ataupun misalnya kakak kelasnya galak ya. Atau kakak kelasnya itu kadang nggak suka sama anak-anak. Ada. Ya, biasanya di rumahnya itu dia nggak suka, emang punya adik juga dia nggak suka. Misalnya kalau misalnya ada anak kecil ya, atau adik kelasnya itu mungkin adik kelasnya so akrab gitu ya, tiba-tiba dia marah, jangan so akrab loh. Atau misalnya dianya ketawa-ketawa depan kakak kelas, akhirnya kakak kelasnya marah, itu ada. Atau kakak kelas dibully sama adik kelas, ada juga. Setiap angkatan itu pasti ada anak-anak yang bisa dibully atau biasa dicandain. Terus misalnya anak itu kakak kelasnya dicandain sama temennya, didengerin sama anak-anak kecil. Akhirnya itu anak kecil itu kalau ketemu sama abang kelasnya diejek-ejekin. Ada abang kelas juga yang tidak betah karena diejek sama adik kelasnya. Ya, karena merasa bahwa dia dilecehkan sama adik kelasnya atau diejek-ejek, tidak dihormati. Ada. Kemudian bully juga bisa berasal dari ustadznya. Saya pernah dapat laporan ada seorang santri pengen pindah, bahkan sering nangis gara-gara di kelasnya itu ustadznya moto si anaknya itu kemudian dikirimkan ke orang tuanya. Akhirnya anaknya bangun malu, diancam sama ustadznya. Kamu tidur nanti difoto, nanti fotonya diketawain sama teman-temannya. Ada juga itu bully dari ustadz, dari ustadz ke santri. Ustadz dibully wali santri juga ada. Misalnya kesantrian tuh sering dibully. Wah, kalau nggak di itu, wah Ustadz Mumuh itu
Orangnya begini, Ustaz Mumu itu orangnya begitu. Nah, kadang saya kalau dapat kabar bukan langsung dari orangnya, misalnya pernah suatu ketika HP saya itu di Madinah, dari dulu juga saya nggak pernah ganti WhatsApp. WhatsApp-nya masih nomor sekarang itu, 0896 2480 5247. Nomor itu yang selalu saya pakai di Madinah, di grup kampus, di grup masyayikh, di grup pelajaran-pelajaran, itu grup nomor 3. Saya sering isi pulsa setiap bulan. Setelah di Madinah itu orang rumah, orang ibu atau saudara saya yang ngisiin dari Indonesia, biar nomor saya nggak mati. Qadarullah setelah saya pulang dari Madinah, saya lupa isi pulsa. Karena saya masih ingat itu expirednya 2022. Qadarullah saya expirednya itu ternyata 2021 Januari. Makanya kemarin mungkin yang pernah baca status saya minta maaf bahwa nomor saya mati, ya memang mati. Ketika saya mau pasang, kok nomor saya nggak hidup lagi. Ya, akhirnya ada beberapa wali santri melaporkan saya ke mudir. Katanya, Ustadz, ini Ustadz Mumu di telepon itu ngeblokir nomor saya. Karena nggak dijawab katanya. Nomornya diblokir, nomornya tidak ada jawaban. Ke nomor 3 itu. Kemudian saya dipanggil saya di SMS sama Ustadz Anfal, katanya antum memblokir. Saya bilang, Ustadz, qadarullah memang nomor 3 ini nggak ada nomornya. Nomornya mati. Jadi wajar kalau ada wali santri nelpon manual, itu tidak terangkat karena memang nomornya rahimahullah. Tetapi setelah laporan itu saya jadi kepikir-pikir, itu juga termasuk bully dari wali santri yang menuduh ustadznya begini-begini tanpa tabayun terlebih dahulu. Kadang itu juga menjadi bully, jadi menjadi tekanan atau dituduh ustadznya begini, tidak berilmu, ustadznya tidak beradab dan sebagainya. Bully juga bisa terjadi dari ustadz ke wali santri. Misalnya bully ustadz ke wali santri, misalnya wali santrinya dimarah-marahin, atau wali santrinya tidak di menjaga lisan, ya, terutama bagi anak-anak yang masih biasa ya bercanda dan sebagainya. Allah Ta'ala. Assalamualaikum Ustaz, apa hukuman yang tepat bagi santri baru ketika melakukan kesalahan? Seperti misalnya pada saat khutbah tertidur. Kalau saat khutbah. Kalau ini mungkin bagian ibadah mungkin ya. Tetapi tidak ada hukumannya santri khutbah tidur. Ustadz pun banyak yang tidur khutbah. Ya, kalau misalnya hukuman, kalau santri tidur ketika belajar, kalau di kelas saya itu biasanya tidak terlalu tidak terlalu galak gitu ya kalau ada santri yang tidur. Karena begini, kalau misalnya ada santri LDK ya persiapan menjadi jamiah thalabah. Malamnya itu ada kegiatan malam sampai jam 10. Tiba-tiba paginya harus bangun jam 3 atau sholat tahajud, jadwal tahajud ya malamnya. Biasanya saya suka tanya dulu, itu kenapa sih itu tidur? Itu semalam dia jadwal tahajud Oh ya udah. Kadang materinya saya ringankan biar dia tidak ketinggalan, kemudian saya biarkan tidur. Karena saya kasihan mungkin dia kurang tidur. Kadang saya begitu. Karena ya mungkin berbeda setiap ustadz. Tetapi kalau ada yang santri yang sering tidur nih, dia nggak ronda, nggak tahajud, nggak tidur terus, saya suruh untuk ke wudhu dulu. Kalau enggak, biasanya ada santri yang sudah tahu kalau dia tidur, kalau kebangun dia langsung berdiri ya tanpa harus disuruh. Seperti itu. Adapun kalau moto misalnya kalau saya kurang buatkan grup grup online, halaqah online. Jadi ketika menurut Ustaz bagaimana upaya ke depan agar lulusan anak-anak di PTN favorit UI, ITB dan IPB? Alhamdulillah, karena alhamdulillah juga pada tahun ini saya memegang untuk menjadi kepala bidang yang membawahi pembinaan khidmah. Yang kita lakukan saat ini untuk khidmah itu ketika jam KBM
Khidmah itu diwajibkan untuk ikut i'dad jami'i atau persiapan kuliah. Itu ada soshum, ya sosial hukum, ada juga untuk yang mau sekolahnya ke Libya, ke Madinah, ke Mesir, ada juga kelas khusus, ada kelas balago, fikih, akidah. Kemudian untuk yang umum, fisika, kimia, ilmu eksak, itu dibagi setiap harinya ada tiga tempat, yaitu soshum, ya sosial hukum, itu yang umum seperti itu. Kemudian juga ada yang eksak, kemudian nanti ada juga yang agama. Itu kita buat setiap hari. Dosen-dosennya itu asatidah yang sudah S2, yang MPD, ya doktor, MPD itu yang menjadi dosennya. Jadi kita sebut programnya i'dad jami'i, program persiapan untuk ke kampus. Nah, mudah-mudahan ini bisa mendobrak untuk bisa anak-anak diterima di PTN, UI, ITB, dan IPB. Sejauh ini kita baru bisa ke mana itu, ke UPI, kemudian juga ada ke UHAMKA, kemudian ada yang kemana lagi? Kalau ITB belum ada, IPB juga belum. Mudah-mudahan di tahun ini ada anak-anak yang bisa meneruskan ke sana. Ustaz, Ustaz mau tanya, apakah poin kesalahan akan terakumulasi di tingkat selanjutnya? Atau ada pemutihan? Ya, pemutihan itu ada setiap tahun. Jadi setiap tahun itu ada pemutihan. Setahun ya, bukan satu semester. Makanya kalau anak itu terkena pelanggaran di semester 1, ini cukup berat juga ke depannya. Kecuali dia memperbaiki diri, ya seperti yang saya sebutkan, kemudian mengikuti program itu tadi, apa namanya, di belakang itu kan ada reward itu ya. Kalau dibaca program itu, poin-poin yang bisa menghapuskan pelanggaran, seperti itu. Ustaz, untuk Al-Matuk, apakah ada penerimaan siswa pindahan dari ma'had lain? Karena misalnya pada saat SMP tidak lulus di Al-Matuk, lalu masuk ma'had lain seperti daftar ke jenjang SMA di Al-Matuk. Nah, untuk tahun ini dan tahun sebelumnya, kita tidak membuka pendaftaran untuk MA. Ya, tapi setahun sebelumnya lagi kita buka MA, seperti angkatan siapa yang saya dulu, Aflah, Bari, itu ya, yang anak-anak baru, kemudian ada lagi Salman, Fauzan, yang sekarang MA baru. Itu dulu saya yang mengetes itu, angkatan itu saya pertama kali itu keluar dari Madinah, itu saya mengetes mereka, masih offline sebelum ada COVID. Tetapi setelah itu kita tidak lagi menerima MA. Alasannya adalah ketersediaan asrama. Ketersediaan asrama itu sangat mempengaruhi gitu ya, apalagi di Al-Matuk itu asramanya sangat ya terbatas karena bangunannya segitu-gitu aja ya, nggak bisa bergerak-gerak itu karena udah mati gitu ya. Ke belakang nggak bisa, ke depan nggak bisa, ya mudah-mudahan nanti ada Al-Matuk yang lainnya. Kemudian juga evaluasi dari sebelumnya bahwa pindahan dari MA luar itu ada yang alhamdulillah jadi gitu ya, ada juga yang mereka tidak bisa mengikuti kegiatan ataupun program yang ada di Al-Matuk. Tapi saya juga sebenarnya tahun kemarin ingin mendaftarkan adik saya ke Al-Matuk, tapi qadarullah tidak dibuka untuk jenjang MA. Nanti mungkin bisa diusulkan itu kepada panitia PSB untuk tahun depan bisa dibuka lagi untuk MA-nya. Baik. Terus untuk di Al-Matuk, siapakah bagian atau yang diamalkan untuk tumbuh kembang santri selama di Ponpes agar kami bisa memantau perkembangannya? Tumbuh kembang itu yaitu dua ya, pendidikan dan kesantrian. Tetapi tentunya saat ini kita kemarin ya, beberapa minggu kemarin kita pernah merapatkan juga bahwa kita punya itu dia pengamat akademik ya. Pengamat akademik itu jadi dia yang menyimpulkan perkembangan santri. Ini sedang kita ramu juga siapa nanti akan diberikan kewenangan untuk mengelola ini. Jadi seperti bagian pengelola akademik ya. Jadi anak itu sudah ada review dari mulai masuk sampai keluarnya, kemudian setelah itu perjalanannya, tumbuh kembangnya, kemudian nilai-nilainya, pencapaian-pencapaiannya. Ini di kita baru sedang mau dibuat satu bagian untuk itu. Tetapi walaupun sampai saat ini semua itu bisa berjalan sebenarnya dari pendidikan maupun kesantrian. Allahu a'lam. Ustaz, untuk amat itu apakah ada penerimaan siswa pindahan? Ini sudah tadi. Untuk siapakah bagian yang diamatkan? Sudah semua. Ada ya. Mungkin ada pertanyaan dari yang lain, silakan. Di sini ada dari Instagram. Ada dari Instagram. Ustaz, bagaimana menanggapi wali santri yang menganggap remeh dengan nizam? Dengan pesantren. Ini dari teman-teman nih, sesama pengurus pesantren. Ya. Karena tipe wali santri itu macam-macam, ya. Jadi saya katakan kalau jadi kesantrian nih harus kuat, ya. Nggak semua orang bisa bertahan di kesantrian, dan bagian yang paling nggak mau itu kesantrian. Bagian yang paling orang nggak mau. Kenapa? Karena di kesantrian itu sangat
Ya ada juga misalnya seperti wali santri yang mungkin background pendidikannya itu mungkin ya tipikalnya galak gitu ya. Saya ya ini pengalaman gitu ya. Ada misalnya wali santri yang marah-marah itu banyak, ya kan kita harus siap juga. Kemudian kita tidak boleh misalnya kalau mau jadi kesantrian nggak boleh temperamen gitu ya. Kalau berkomunikasi dengan orang karena bisa bahaya juga bahasa yang kita ucapkan kepada orang. Nah untuk bagaimana cara kita menghadapi wali santri yang kadang meremehkan peraturan, ya kita sampaikan bahwa resiko dari menitipkan anak ke pesantren itu ada peraturannya. Dan untuk sepertinya angkatan sekarang anak kelas 1, kelas 2, kelas 3 sudah menandatangani itu kesiapan untuk mengikuti atau mengikuti peraturan yang ditetapkan pesantren. Nah, ini juga bagus. Gimana kita wali santri ataupun kita di grup itu biasanya auranya itu jadi panas gitu. Hanya kita coba japrikan kepada ustadz yang men-share kebijakan itu. Ya biasanya ceramah, ya, cerita, kadang ngejok. Ngejok itu apa? Kadang cerita saya senang cerita. Anak-anak itu senang sama saya karena saya banyak cerita. Saya masih banyak 1000 cerita, saya masih punya stok cerita banyak. Jadi kalau misalnya kumpul itu nunggu cerita, ya cerita apa aja. Anak-anak itu suka cerita. Jadi malam Ahad. Jadi malam Minggu itu setelah Isya saya kumpulkan cerita. Misalnya ada yang kabur, saya coba cari cerita berhubungan dengan kabur. Ada pencurian, saya cari cerita tentang pencurian. Kalau mereka lagi malas atau sebagainya, saya kasih cerita untuk menyemangati. Itu setiap malam Minggu ya. Kalau saya tidak ada halangan. Atau nanti malam Selasa. Jadi Selasa pertama kumpul wali kelas, Selasa kedua kesantrian, Selasa ketiga bagian tahfidz, Selasa keempat biasanya bagian bahasa atau dengan para musyrik ya. Jadi itu nanti setiap malam Selasa itu rutin ada kegiatan kumpul dengan santri dari berbagai kepala bidang. Taib, masih ada pertanyaan lagi. Ustadz, berapa banyak lulusan Al-Matuk yang diterima di UIM? Berapa ya? Sampai saat ini mungkin ada 10 atau 15 ya. Anak kurang hafal juga itu angkatan-angkatannya. Ya, tapi di tahun ini alhamdulillah di sekarang ini ada 3 orang ya. Kemudian tahun berikutnya 2, kemudian 4. Alhamdulillah sejauh ini kita yang baru mendapatkan akreditasi 2017 itu alhamdulillah setiap tahunnya adalah 2-3 orang yang diterima. Alhamdulillah. Semoga selanjutnya bisa bertambah banyak. Assalamualaikum Ustaz, apakah pihak pesantren Al-Matuk memberikan informasi secara terbuka ke wali santri untuk program beasiswa selain negara KSA? Iya. Kemarin kita yang membuka seminar Jerman, kemudian juga ada untuk sekolah PTN-PTN di luar yang bekerja sama dengan kita membuka seminar-seminar. Jadi kita membuka peluang beasiswa itu bukan hanya untuk negara KSA saja. Ya, jadi ke Turki, kemudian juga ada ke Mesir, kemudian juga ada yang ya kemana saja kita dukung. Ya, jadi tidak hanya kita fokuskan ke negara-negara ya, yang ada di Saudi saja. Al-Matuk ada apa? Apakah ada komite dari wali santri? Ada komite, ada. Komitenya itu ketuanya sekarang adalah Pak Sekda, Sekretaris Wali Kota Pak Cecep. Mungkin bisa ditanyakan nanti ke Pak Sudrajat. Ya. Mohon timnya agar nanti dapat lulus UIM. Insya Allah nanti untuk lulus UIM kita akan adakan sesi berikutnya ya untuk bagaimana bisa sampai ke UIM, ya apa aja harus dipersiapkan. Ini cukup panjang. Barakallahu fikum. Ini Pak Bagus mau maghrib. Iya, Masih sebenarnya ada waktu. Masih ada waktu sebenarnya. Kalau ada Pak Faisal, Ya, ya, biar mengambil alih saya. Pak Faisal ada nggak di situ ya? Faisal. Atau masukkan saya aja Pak ke admin nanti biar. Tapi nggak bisa ya? Diteruskan dulu Ustaz pertanyaan jawabnya. Kalau masih ada Bapak Ibu sekalian silakan. Apakah masih ada yang ditanyakan kepada Ustadz Mumuh atau sudah habis?
Secara Saya langsung masih ada boleh. waktu. Boleh Ya, silakan secara silakan, langsung Pak. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Apa kabar Ustaz Mumu? Ana Abu Abdillah. Ahlan Abu Abdillah Alimun Hakim. Abdillah Alimun Hakim. Nah, Ustaz. Ustaz, alhamdulillah ini masuk bulan keempat Ustaz ya. 5. Insya Allah masuk 5. Alhamdulillah beberapa kali Ananda kami suka telepon dan ada beberapa yang memang menurut kami alhamdulillah ada perubahan terkait dengan akhlak khususnya. Hanya untuk sementara itu kami konsen ke sana dulu. Terkait dengan hafalannya kami pikir mengikutin saja insya Allah. Ustadz, memang ini ada beberapa momen ya Ustadz yang memang apakah musyrif mempengaruhi karakter anak Ustadz? Karena mungkin ada beberapa tempat yang memang di beda kelas atau beda kamar itu ada yang musyrifnya cukup adaptasi ke anak-anak luar biasa, sampai aktif, sampai sehari bisa 3 kali. Mungkin ke anak juga pendekatannya luar biasa, adaptasinya menurut kami sehingga anak-anak ini jadi terbangun untuk motivasi, terbangun untuk jadi mandiri, karena menurut kami anak-anak ini masih butuh bimbingan yang mungkin karakter untuk mandirinya masih belum terbentuk. Nah, bukan berarti kata anak kami tidak bisa untuk satu kelas itu ya Ustaz ya. Tapi kami melihat di kamar anak kami dan teman-temannya ini sedikit bukan berantakan ya Ustaz ya, masih kurang ada yang menjadi panutan ya. Mungkin menurut kami perlu ada sedikit interaksi yang agak sedikit intens antara musyrif dengan anak-anak ya Ustaz. Mungkin itu Ustaz. Mungkin kalau anak salah afwan ya Ustaz. Jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam. Barakallahu fiik untuk Abu Abdillah. Ya, ini pertanyaan yang bagus. Jadi, apakah musyrif mempengaruhi santri? Mempengaruhi. Seperti studi kasus yang saya amati di pesantren Bin Bas ya, di Yogyakarta. Misalnya kalau musyrifnya itu senangnya bola, anggotanya pasti suka bola. Kalau misalnya musyrifnya itu sukanya wushu, karena kami dulu itu belajarnya wushu, itu satu asrama patah-patah tangannya karena belajar wushu. Kalau lagi musyrifnya tukang parkur ya, tukang loncat-loncat, itu satu kamarnya loncat-loncat. Kemudian yang saya kagumi adalah ketika musyrif kamarnya penghafal Quran, yaitu Ustaz Abdullah Bahanan, mudir pesantren Mahad Asy-Syafi'i di Jakarta, itu abang kelas saya. Itu satu asramanya itu penghafal Quran. Saya kemudian lihat ternyata peran musyrif itu sangat mempengaruhi anak-anak di dalam asrama ya. Nah, kendala kita di Al-Matuk ini berbeda. Saya pernah studi banding juga di pesantren yang lain. Jadi di pesantren yang lain itu untuk level musyrif ya. Mungkin ini juga bisa jadi jawaban untuk pertanyaan yang ada di Instagram. Fungsi musyrif yang ada di pesantren lainnya yaitu merekrut salah seorang guru untuk bekerja sebagai pembina asrama. Jadi sebutnya pembina asrama. Jadi misalnya dia lulusan S1, jam kerja dia itu pukul 4 sampai pukul 8 pagi, 4 sore sampai 8 pagi. Sedangkan yang disebut guru pengampu pelajaran bekerja hanya jadi jam 7 sampai jam 3 sore. Jadi setelah itu diambil alih oleh pembina asrama. Nah, di pesantren kita di Al-Matuk itu musyrif itu masih menggunakan sistem khidmah. Jadi santri yang lulus kelas 6 itu akan menjadi musyrif ya. Tentunya di sini ada efektivitas. Kalau musyrifnya itu yang kita rekrut dari luar, terkadang memang orientasinya adalah pekerjaan ya. Jadi saya lihat juga setelah itu musyrifnya pulang ke rumah, kemudian nanti baru dia bertugas lagi di jam 4 sampai pukul 8. Ada yang aktif dan ada yang tidak. Tetapi sistem seperti ini memang kedewasaan. Jadi musyrif yang dewasa itu bisa mempengaruhi anak itu lebih baik gitu dibanding dengan musyrif yang berasal dari khidmah. Dan musyrif berasal dari khidmah itu jika dia abang kelas yang jadi musyrif, terkadang si anak itu udah tahu aib-aib si musyrifnya. Nah, misalnya kayak kita ini anak kelas 6-nya kan sudah seumur-umur di sini gitu. Kemudian dia jadi musyrif asrama kelas 11.
Otomatis yang kelas 11 kan kenal nih sama yang musyrif ini. Ah, lo juga dulu kayak gitu, lo juga dulu begini. Ah, kayak begitu tuh. Jadi ini memang PR besar bagi saya, terutama di kesantrian itu, untuk optimalisasi musyrif. Ada musyrif yang rajinnya, Masya Allah, moto terus ya. Orang tua tuh dikirimin foto ya, mungkin yang merasa ya. Fotonya update, mau sambil berdiri, jongkok, ya loncat, semua punya fotonya. Jadi musyrif itu aktif moto-moto, aktif ke kamar, aktif makan-makannya aktif juga, semuanya aktif. Ada juga musyrif yang pendiam, nggak aktif, bahkan tidak punya jiwa-jiwa. Ya, awal-awalnya aja bulan pertama rame, setelah itu tidak ada. Nah, makanya kepala asrama ya selalu mengumpulkan mereka di asar, di hari Selasa mereka kumpulkan, dinasihati. Memang ini PR besar bagi saya setelah mengamati ya kenakalan anak-anak itu terutama banyaknya dari pengaruh temannya dan tanpa kehadiran para asatidzah. Jadi begini, anak-anak kita itu banyak yang dididik oleh temannya, bukan dididik oleh ustadznya. Kenapa? Karena kalau ustadz-ustadz itu hanya ketemu, misalnya ustadz IPS, ustadz IPA, ustadz matematika misalnya, bertemu dengan anak itu hanya 40 atau 60 menit. Sedangkan temannya itu berteman dengan dia itu 24 jam. Jadi pengaruh kita kepada santri kurang kalau kitanya itu kurang intens sama santri. Tetapi santri akan intens kepada temannya. Maka banyak kalau salah berteman anaknya jadi melanggar karena pengaruh dari temannya. Maka dari sini saya selalu sampaikan di forum-forum bahwa kita butuh revitalisasi ya atau namanya mengembangkan lagi ini peranan musyrif di asrama. Dan Ustadz Anfal juga dari sebagai itu. Tapi sejauh ini kalau yang musyrif itu minimal sehari itu pasti ketemu ya. Dan qadarullah juga udah sebulan ini tidak ada liko asrama karena memang terputus oleh ujian dan juga praktek-praktek yang lainnya. Sekelahkaran untuk Abu Abdillah, barakallahu fikum. Pertanyaan yang sangat bagus sekali dan ini bisa jadi masukan bagi kita semuanya. Oke teman-teman sekalian, silahkan program pengabdian diwajibkan untuk mau penjelasan mengapa program pengabdian. Kenapa ada pengabdian? Ya, memang ciri khas pesantren itu ada pengabdian. Plus minusnya ada. Ya, plus minusnya ada. Plusnya anak itu di setelah kelulusan dia akan dilanjutkan untuk mengabdi dan ini memang ciri khas ya di pesantren ada pengabdian walaupun di beberapa pesantren sudah menghapuskan pengabdian. Pengabdian ini mengamalkan kembali apa yang diperoleh dari pesantren, melatih kemandirian. Di beberapa pesantren juga ada program-program pelatihan kemandirian. Jujur saja, saya pribadi itu ketika mengabdi, saya sudah mengisi insentif. Saya ketika pengabdi itu sudah mengisi program insentif kajian. Dan saya dapatkan ketika saya pengabdian. Karena memang ketika saya dulu di Binmas itu, saya memang dibentuk untuk menjadi seorang dai gitu. Di kelas 2 SMP SMA itu saya sudah mulai kajian di luar, kemudian saya sudah diberikan masjid untuk dikelola, kemudian saya sudah diberikan khutbah Jumat di beberapa masjid di UGM di Yogyakarta. Dan pengabdian itu saya mematangkan ilmu-ilmu yang saya dapatkan selama saya sekolah di Binmas. Bagi mereka yang menggunakan masa pengabdian itu untuk pematangan ilmu. Bahkan saya pribadi ya jika saya boleh bercerita, saya mendapatkan kemampuan-kemampuan yang misalnya seperti berceramah ya, muhadharah, kemudian mengkaji kitab itu ketika saya pengabdian. Karena saya betul-betul saat itu menggunakan pengabdian itu untuk mematangkan ilmu. Nah, itu mungkin salah satu kelebihannya. Satu kekurangannya itu adalah hilangnya hafalan itu di pengabdian. Saya masuk pesantren tahfidz, ya, saya masuk program tahfidz, dan pengabdian itu sangat sibuk sekali sehingga saya lupa untuk memurojaah seperti ketika saya santri. Kalau saya santri itu sholat tepat awal, ya. Kalau saya khidmah itu sering saya disibukkan dengan hal yang tidak penting karena seperti itu. Jadi justru di pengabdian itu banyak kebiasaan-kebiasaan baik yang dulu dilakukan ketika santri karena merasa sudah bebas. Setelah itu banyak yang hilang. Ini sebenarnya alasan di beberapa pesantren dihilangkannya pengabdian dan ada juga pesantren yang tetap mempertahankan pengabdian karena mungkin fungsi-fungsinya seperti pendidikan misalnya. Pengabdian itu berguna untuk
menggiring santri ke masjid, ke sekolah, kemudian juga untuk menjaga kedisiplinan pakaian, memeriksa kelengkapan pakaian, untuk keliling kelas, mengecek ketertiban kelas, kemudian mengatur absensi dan sebagainya. Ya, itu untuk fungsi-fungsi. Kemudian kesantrian juga demikian, untuk daur malam, kemudian juga untuk razia, kemudian untuk ketertiban, kemudian untuk masih banyak ya. Jadi di situ ada fungsi-fungsi yang kematangan berpikir dan sebagainya di pengabdian. Allah Ta'ala. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan bertanya. Kemungkinan teman-teman yang di Madinah sedang sholat. Silakan yang ingin bertanya langsung atau melalui pesan singkat. Bagaimana? Afwan Ustaz, apakah ada jadwal rutin? Ini sudah. Ustaz ingatkan selalu anak-anak untuk yakin bahwa belajar di ma'had adalah tempat terbaik untuk menuntut ilmu. Ya, saya selalu sampaikan juga. Biasanya ini yang sudah berhasil dari pesantren baru bercerita gitu. Ya, itu lebih tepat. Ya. Karena kita setiap ada waktu alumni datang ke pesantren, kita berikan kepada mereka waktu untuk mencerita tentang kesuksesan yang pernah mereka lalui. Teman-teman yang sudah jadi perawat misalnya, atau yang sudah jadi tentara, itu menceritakan kembali pengalamannya ke teman-temannya dengan tujuan agar mereka yakin bahwa oh ada loh tentara lulusan pesantren, oh ada loh polisi lulusan pesantren, seperti itu. Karena sejauh ini anak-anak tuh kira bahwa lulusan pesantren itu jadi ustadz aja gitu. Saya bilang ke mereka, kalian nggak mesti jadi ustadz. Ustadz itu bukan pekerjaan, ustadz itu kewajiban. Jadi semua orang kewajiban jadi ustadz, mengajarkan agama. Itu jadi nggak mesti kalau jadi lulusan pesantren itu jadi ustadz, ceramah, ngajar di pesantren. Tidak itu saja. Boleh jadi presiden, boleh jadi menteri, boleh jadi bupati, gubernur, apa saja boleh. Ya, jadi tidak terbatas dengan menjadi guru pesantren saja. Gimana gambaran tugasmu di pesantren? Silakan yang ingin bertanya langsung. Instagram. Ada Silakan pertanyaan barakallahu fiik. di chat, ada pertanyaan Ustaz. Nah, apa Ustaz, apakah akan ada penyusunan ulang asrama kamar? Ya, insya Allah dalam perpindahan semester ini kemungkinan kita juga akan merencanakan untuk memindahkan asrama, terutama untuk persiapan persiapan anak-anak baru juga ya. Kita harus sudah mempersiapkan itu. Nanti anak-anak yang sudah masuk TK akan dipindahkan khusus asramanya TK dan juga untuk BK. Kemungkinan juga dari BK ada yang dieliminasi mungkin. Kalau tidak tercapai hafalannya, sudah satu semester ini nanti akan dipindahkan ke asrama reguler. Maka dengan itu, anak-anak yang sudah di BK jangan sampai tereliminasi. Nanti asramanya bisa dirubah. Ustaz ingin bertanya, mengapa santri kelas 12 belum mampu untuk berkomunikasi baik dalam bahasa Arab atau bahasa Inggris? Kemungkinan di sini adalah anaknya tidak rajin belajar. Ya. Jadi santri yang di kelas 12 itu kalau suruh baca juga masih ada yang masih salah gitu ya. Kemungkinan mungkin ketika masa-masa tolabnya, ketika kelas 5 atau kelas 4-nya itu tidak sungguh-sungguh. Dan sekarang saya perlu kasih kabar kepada hadirin sekalian, mungkin di sini ada wali kelas 2, wali kelas 8, bahwa bahasa terbaik sekarang itu adalah kelas 8. Di kelas 8 itu dinyatakan kelas yang luar biasa sukses dalam berbahasa. Bahkan saya, Ustaz Irwansyah, Ustaz Anfal, Ustaz Zainal mengatakan, Masya Allah, kelas 8 itu istiqomahnya Masya Allah. Jadi yang sop 1, sop 2 itu kebanyakan kelas 8. Walaupun sekarang sudah ada kelas 1 itu yang duduk di sop depan. Bahasa juga sama. Bahasa kelas 8 itu lebih lebih istiqomah gitu. Karena memang kalau kita ingat kelas 8 itu pernah sekolah sendirian. Ketika kelas 7-nya, mungkin masih ingat nih ibu-ibu yang kesel mungkin mau kenapa anak saya dulu sekolahnya yang lain offline, anak saya online. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ternyata manfaatnya anak-anak sekarang itu bicaranya bahasa Arabnya kelas 8 itu lebih
kemampuannya lebih dibanding kelas-kelas yang lainnya. Karena mereka sempat dulu sekolah offline di kelas 7-nya, ada program tahajud, program bahasa, itu ternyata itu luar biasa. Adapun kelas 12 yang sekarang mungkin belum bisa atau belum mampu, ya karena itu pertama tidak mengikuti program bahasa dengan baik, kemudian juga kurangnya menambah ilmu pengetahuan tentang bahasa, ya, dan itu yang menyebabkan ketidakmampuan anak-anak dalam bahasa Arab, bahasa Inggris. Tapi kalau bahasa Inggris memang tidak semua orang bisa bahasa Inggris. Karena mungkin bahasa Inggris itu bahasa yang susah bagi sebagian orang dan bagi sebagian lisan. Kalau bahasa Arab, karena Allah sudah mengatakan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir, Al-Qur'an itu dimudahkan. Ya, kan bahasa Arab itu sangatlah mudah untuk diucapkan oleh semua orang. Berbeda dengan bahasa Inggris, pronunciation dan sebagainya. Kalau bahasa Arab misalnya, bisa pakai bahasa Sunda. Kaifa haluka anta? Oh, bi khair. Limaza anta hadza? Nah, itu bahasa Sunda tuh, dari bahasa di Sunda di Arabin. Tapi kalau Inggris nggak bisa. Inggris itu ada apa ya? Saya juga nggak bisa bahasa Inggris. Misalnya ada with, misalnya gitu. Terus ada yang apa ya, susah lah gitu ya. Jadi cara ngomongnya itu kalau disundain malah diketawain. How are you? Anta? Oh, not, I'm fine. Haza? Nggak mungkin juga ngomong kayak itu. Ini bahasa Inggris tidak semua orang bisa. Tapi kalau bahasa Arab, insya Allah semua orang bisa bagian sungguh-sungguh. Apa musrik di loring setiap satu semester atau setiap tahun? Musrik di loring setiap tahun, kecuali jika ada hal-hal yang perlu diganti, maka setiap kapanpun bisa diganti. Misalnya ada musib yang bermasalah, segera diganti oleh musib yang lainnya. Walaupun memang terkadang kurang baik juga pergantian musib dengan cepat itu, baru berkenalan dengan wali santrinya, baru aja kemudian setelah itu diganti sama yang lainnya, kemudian harus beradaptasi lagi. Ini juga kurang baik kalau selalu digonta-ganti. Ustaz, mohon program. Baik. Ini sudah. Oh, ini dia nih. Ustaz, Afwan, di Mahat apakah jika santri melakukan pelanggaran ada hukuman fisik? Tidak ada hukuman fisik. Kalau berlari ada, seperti misalnya lari, tergantung mungkin melanggar apa, ngantuk misalnya, ngantuk kan terus. Kadang ustadznya mungkin marah, terus lari dulu di lapangan biar nggak ngantuk. Atau mungkin ketika conversation itu pagi-pagi, yang lagi dijelasin sama ustadznya, tiba-tiba ada yang sare tidur, ustadznya suruh, ayo lari dulu biar nggak ngantuk. Tapi kalau dijemur, nah dijemur ini macam-macam. Misalnya kalau ada santri ya yang kebangetan ini ya, tapi kalau dijemur itu bukan fisik ya, maksudnya bukan sifatnya pemukulan atau sebagainya. Jadi dijemur itu biasanya ya kepada santri yang misalnya melanggar norma-norma yang berlaku, misalnya mencontek ya, akan jadi pelajaran bagi yang lainnya, dijemur. Kemudian malamnya itu berbuat gaduh atau mengganggu orang tidur, kemudian besoknya dijemur ya, sambil membaca Quran atau sambil mufradat, itu ada, tetapi terkadang saja kepada anak-anak yang memang sudah tidak bisa lagi ditegur atau melanggar peraturan yang tidak dibayangkan sebelumnya peraturan pelanggaran itu terjadi. Allahu a'lam. Pak Bagus sudah sholat, Pak? Taib. Apakah boleh santri saat pengabdian mengikuti kursus? Nah, sampai saat ini untuk kursus keluar tidak diperbolehkan karena satu dan lain hal saya juga tidak tahu, karena mungkin kalau keluar itu juga waktunya ya. Tapi kalau kursus online itu pernah kita perbolehkan, seperti kursus pakai aplikasi itu boleh. Kemudian orang yang mau kursusnya datang ke pesantren, dia buka kursus khusus untuk anak pesantren, ya itu diperbolehkan. Tapi untuk keluar kursus, sampai saat ini dari pembina khidmah belum ada peraturan tersebut. Silakan, ada 10 menit lagi, 9.30 bagi yang ingin bertanya langsung ataupun melalui chat. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ingin bertanya atau mau usul atau mau apa saja, silakan. Mudah-mudahan majelis ini menjadi tempat untuk bisa berbagi informasi atau berbagai keluhan, karena memang kita kondisinya sekarang tidak bisa berjumpa setiap hari, setiap bulan, ya, jadi bisa dimanfaatkan. Ikhwas sekalian, ibu bapak sekalian hormati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebentar lagi mungkin akan diumumkan nilai-nilai anak-anak kita di pesantren. Silakan yang ingin bertanya sambil saya bicara.
nanti anak-anak itu akan dibagikan nilai PTS, diumumkan pada pertemuan wali kelas ya. Nah, kita sebagai orang tua harus menghargai usaha dari anak-anak kita ya. Nanti kalau qadarullah misalnya anak kita mencontek di ujian, maka ya kita harus sebagai orang tua mengingatkan bahwa mencontek itu bukanlah perbuatan yang mulia. Kemudian jika misalnya dia nggak bisa matematika, kemudian dia mencontek atau tidak bisa bahasa Inggris sama mencontek, dia katakan sama anak itu, sama anak kita, bahwa percaya diri terhadap kemampuan sendiri. Nilai merah itu tidak akan membuat kita berdosa, ya. Sedangkan mencontek untuk mendapatkan nilai bagus, ya itu justru malah akan menghinakan kita. Maka dengan itu ya kita harus membesarkan hati anak-anak kita. Kalau yang terkena pelanggaran mencontek ketika ujian, maka kita pun harus menasihatinya dengan lembut, tidak mematahkan semangatnya, menancapkan ke kepercayaan diri kepada anak-anak kita sehingga ya mereka bisa melalui tahapan-tahapan ini. Pasti namanya hidup pesantren pasti ada masalah, pasti ada cobaan-cobaan ya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan anak-anak kita. Dan namanya ibu bapak sekalian yang pernah pesantren pasti tahu rasanya. Kalau kita yang belum pernah pesantren mah ya dikiranya mudah, kita pesantren itu susah. Pesantren itu menggabungkan antara tuntutan tuntutan pendidikan dihantam dengan perasaan, dihantam kegalauan, dihantam macam-macam. Jadi orang-orang yang lulus pesantren itu adalah orang-orang yang luar biasa. Orang-orang yang sudah ditempa oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang sudah pernah merasakan betapa pedihnya, kejamnya, beratnya, indahnya, lezatnya kehidupan di pesantren. Ya, makanya kehidupan sejati itu ya kehidupan di pesantren ini adalah gambaran kita bagaimana kehidupan di masa depan. Barakallahu fiik. Apakah ada tips khusus biar adik-adik kelas bisa diterima di Al-Matuk? Nah, ini insya Allah juga saya akan nanti minta izin ke bagian PSB. Saya ingin membuat podcast tentang bagaimana cara masuk ke Al-Matuk. Jika diperbolehkan nanti saya ingin menyampaikan di video, di podcast, bagaimana sih kriteria untuk diterima di Al-Matuk. Karena saya tahun lalu pernah mengetes Al-Quran, ya ada anak-anak yang terima di Al-Matuk yang dulu saya pernah tes, mungkin tahu ya. Saya ingin bercerita itu, mudah-mudahan ini bisa gambaran bagi yang mau mendaftarkan anak-anak yang ke Al-Matuk bisa persiapan terlebih dahulu. Jika diperbolehkan nanti saya akan share dalam podcast. Barakallahu fikum. Sistem remedial itu kembali kepada ustadz masing-masing. Ada ustadz yang membuat soal, ada juga ustadz yang memberikan tugas, ya, seperti misalnya merangkum materi yang sudah diujikan. Ada juga yang hafalan. Kalau saya mengajar mustalah hadis, saya mengajar mustalah hadis kelas 10 dan kelas 11, dan juga mengajar tahsin Al-Quran untuk kelas 12. Untuk remedi saya suruh mereka untuk menjawab ulang soalan yang sudah diberikan, dan mereka memurojaah kembali. Atau mereka ya menulis poin-poin penting yang sudah diujikan agar mendapatkan perbaikan nilai. Dan perbaikan remedi itu tidak boleh lebih dari 65 karena remedi itu untuk mendapatkan nilai standar. Ya, tapi kalau di pelajaran mustalah alhamdulillah hanya 5 atau 6 orang saja yang mendapatkan nilai rendah. Adapun yang lainnya masya Allah bagus-bagus. Nah, yang mau nilai mustalah hadis kelas 10, 11 bisa menjapri saya. Kalau yang lainnya saya nggak tahu. Untuk pembagian rapat PTS, ya untuk pembagiannya PTS mah tidak di-share ya, tidak di-share, maksudnya tidak disiarkan gitu. Bisa bertanya langsung ke wali kelasnya, dijapri aja wali kelasnya, Ustaz mau lihat nilai PTS anak saya. Biasanya kalau tidak salah nanti wali kelas itu setelah dapat nilai semua keseluruhan total, nanti akan diinstruksikan untuk menjaprikan ke orang tua masing-masing untuk diketahui bersama. Itu dari wali kelas langsung. Tapi saat ini batas penilaian itu sampai hari ini, sampai malam ini, ya, ke ketua panitia PTS untuk diserahkannya pada malam ini. Mudah-mudahan hari Senin sudah ada rilis nilai keseluruhan siapa juaranya. Biasanya diumumkan di upacara awal bulan. Untuk anak-anak yang mendapatkan nilai terbesar di PTS akan diumumkan nanti ketika upacara dan dikasih sertifikat biasanya. Ustaz usul agar bagian di atas masjid Kubah dan sekitarnya diperbaiki, dibersihkan karena sudah tidak kotor dan kusam. Hari ini sudah bertahun-tahun. Iya betul sekali ya. Untuk masjid ini kubahnya mungkin harus diremajakan lagi. Sekarang baru peremajaannya lapangan futsal sama lapangan basket. Nanti kita akan
usulkan untuk mencat ulang masjid. Ya. Barakallahu fiik. Syukran Ustaz. Barakallahu fiikum. Barakallahu. Pak Bagus sudah kembali? Nih, teman-teman di Madinah. Gimana, Ustaz? Masih sholat di Jubail. Oh, nah. Silakan Pak Faisal mungkin ingin bertanya, Pak. Pak Faisal di mana, Pak? Iya, Bu Ustaz. Oh, di Yambu, Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Masih di tempat yang lama. Masih tempat yang lama. Ya. Masya Allah. Silakan bagi teman yang lain yang ingin bertanya. Jika tidak, mungkin kita cukupkan Pak Faisal. Kita cukupkan aja Ustaz mungkin. Sudah jam 5. Barakallahu fikum teman-teman sekalian dan panitia yang menyelenggarakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita. Mudah-mudahan tema kita pada malam hari ini bisa menjadi bekal terutama bagi santri-santri yang selalu mengeluhkan ingin pindah sekolah. Maka kita harus siap untuk membersamai anak kita dalam keluhan-keluhannya. Adapun misalnya ada kasus bully, kemudian susah berteman dan sebagainya, itu bisa didiskusikan bersama. Sebenarnya kalau saya, mungkin teman-teman yang masih hadir, di WhatsApp saya itu penuh sekali ya. Saya lebih senang jika berjumpa ya. Kalau berjumpa ke pesantren ngobrol, ya bisa datang ke rumah saya atau janjian. Itu kalau ngobrol itu lebih lebih bisa kita segera menanganinya gitu, cari solusinya. Adapun di WhatsApp kadang kontak saya sudah full banyak sekali, kadang chat-chat itu jadi jarang kebalas karena semuanya ada di sini gitu. Jadi kadang saya kalau udah kemalaman pada jam 11, jam 12, kadang sudah tidak terjawab seperti itu. Maka kalau misalnya ada hal-hal yang ingin didiskusikan, bisa ketemu ketika kunjungan atau nanti di luar, misalnya saya kajian, ketemu, kemudian berkonsultasi dan sebagainya. Itu sangat senang. Karena tentunya tidak ada yang sempurna, saya sebagai pengasuh juga masih banyak kekurangan dan selalu belajar. Dan dengan diskusi seperti ini menambahkan pengetahuan bagi saya, juga bagi ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian. Saya selalu berharap agar kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kita menjadi anak yang soleh. Yuk mari kita bersama-sama mencetak generasi yang soleh dan solehah, bersama-sama untuk mendidik anak kita, karena anak yang soleh itu hadiahnya surga. Berarti kalau hadiahnya surga, usahanya berat. Ya, usaha mendapatkan surga, bukan usaha mendapatkan hal-hal yang remeh, kipas angin, magicom, kulkas, bukan itu. Anak kita yang soleh itu investasi kita di dunia maupun di akhirat. Maka pasti cobaannya akan banyak. Mudah-mudahan Allah memudahkan untuk kajian kita pada tema berikutnya, yaitu menapak tilas perjuangan para santri, saya pribadi yang sudah mengalami hal-hal. Mudah-mudahan cerita saya yang nanti akan disampaikan mudah-mudahan bisa menjadi pengalaman ataupun bisa menjadi ibroh bagi ibu-ibu, bapak-bapak sekalian untuk anak-anaknya, atau juga bisa menjadi penyemangat terutama bagi ibu yang single parent atau bapak juga yang single parent, bagaimana gigihnya ibu saya mengurus saya, kemudian bagaimana saya sebagai anak yatim yang dari bayi bertahan hidup dengan ganasnya kehidupan ini, dan alhamdulillah pada saat ini bisa mengabdikan diri di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan dalam cerita nanti perjalanan saya ada manfaatnya dan bisa menjadi ibroh bagi semua. Alhamdulillah. Baiklah, terima kasih banyak kepada Pak Bagus, kemudian juga terima kasih banyak kepada Pak Faisal yang berada di Yambu atas fasilitas yang diberikan berupa jejaring Zoom dan juga jadwal kajian untuk kita bersama. Semoga Allah melibatkan dengan baik teman-teman sekalian. Mari kita tutup kajian kita atau diskusi kita dengan pembacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku materi mohon undur diri. Jika ada yang kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ustaz.